Setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Ores, saya rasa kalau kita bisa diberikan pilihan, bisa lahir dari keluarga yang bagaimana, saya rasa manusiawi ya, kalau misalnya kita semua memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, atau even lebih dari cukup. But that's not the case. Kita nggak bisa memilih, kita bisa dilahirkan dari keluarga yang bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, kurang berada, then what we gonna do? Kita punya pilihan. Satu, ngeluh terus umur hidup. Atau yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari keterpurukan tersebut. Nah, pada hari ini saya akan bertemu dengan seorang CEO dari Astra International BMW. Orang muda, sukses karirnya. Tapi dia itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Gimana caranya dia bisa mencapai karirnya seperti hari ini? Ikuti terus obrolan saya dengan Mas Hernando. This is yang untuk. Menghabiskan masa kecilnya di Surabaya, Hernando Demili yang saat ini menjabat sebagai CEO PT Astra International mengakui bahwa sebuah kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras dan kemauan yang dilakukan, tentunya dengan pengorbanan. Hernando Demili memotivasi dirinya sejak kecil untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Peran ibunya telah mendidik Hernando menjadi seorang yang bermental baja. 3 hal yang selalu ia ingat dari wejangan ibunya, yaitu menjadi orang jujur, mau bekerja keras, dan mau belajar. Cita-cita Hernando saat masih kecil sangatlah sederhana. Ia hanya ingin naik pesawat terbang. Pada kenyataannya, siapa sangka, kini karir Hernando melesat bak pesawat terbang. Hai Ores, selamat datang di Young on Top. Pada hari ini, seperti biasa, saya sudah bersama dengan seseorang yang saya tahu dia ini from zero to hero ya. Siapa dia? Mas Hernando. Mas Hernando, thank you so much udah meluangkan waktu seperti biasa dan mau berbagi buat kita nih ya, buat Yoters di rumah dan buat saya sendiri. Nih, pertanyaan pertama saya. Mas Hernando nih sekarang ini CEO dari Astra International untuk BMW. Ya kan? Ya. Ini mulainya bisa sampai jadi CEO Astra International BMW ini emang kayaknya hidupnya dari dulunya bener-bener pernah ngerasain susah atau mulus-mulus aja sih? Ceritain masa kecil deh kalau boleh deh. Oke. Jadi ya pertama-tama pasti karena berkat Tuhan lah. Oke. Saya asli Surabaya. Ya. Jadi masa kecil saya masa kecil yang bahagia lah. Sosok yang sangat menginspirasi saya sebenarnya mama saya, ibu. Setiap kali saya mengutarakan mimpi saya, mama saya selalu ngomong, udahlah, yang penting nggak usah mimpi banyak-banyak, nanti lama-lama kamu gendeng. Kalau orang Surabaya ngomongnya gitu, nanti lama-lama kamu gila. Orang itu yang paling penting, nomor 1 jujur, kedua mau kerja keras, sama yang ketiga sekolah yang pintar. Karena mama nggak bisa ngasih kamu duit, mama cuma bisa nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Mama saya sangat concern dengan pendidikan. Jadi mama waktu itu ada sekolah SMP Katolik di Surabaya yang bisa mampu masuk ke sana. Kalau nggak anaknya orang kaya harus pintar. Ya. Mama saya sempat cerita waktu itu bahwa sebenarnya saya nggak diterima karena uang sekolahnya kita nggak mampu bayar. Cuman mama saya bawa piagam, nilai raport, ngomong ke fraternya, ya kalau frater nggak mau orang lain mau lah. Nah, tapi di sana menurut saya itu turning point dalam hidup saya. Saya masuk di sekolah di mana teman-teman saya itu di rumahnya ada kolam renang, kalau ke sekolah udah naik mobil. Kalau liburan kita ke Tretes ya liburannya ke Hong Kong. Nah di sana saya mulai mikir ternyata ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang saya alami. Saya mulai bangun cita-cita. Kalau mereka bisa kayak gitu, punya rumah gedung, liburan ke luar negeri,
kenapa saya nggak bisa ya? Itu. Nah itu mulai pertama kali dapat exposure, saya harus punya kehidupan yang lebih baik. Jadi instead of, kalau sekarang gini, banyak banget anak-anak muda yang berpikir atau mengeluh atau menyatakan keiriannya ketika dia melihat orang lebih sukses, orang yang lebih lah. Itu biasanya, alah dia kan begitu, alah dia kan begitu, alah dia gitu karena begitu. Banyak yang seperti itu. Nah waktu itu Mas Hernando nggak pikir ke situ, malah melihat orang yang lebih sukses, teman-teman yang punya kolam renang, liburan ke Hong Kong, rumahnya gede, itu malah memacu diri. Iya. Kok bisa? Saya boleh ngomong bahwa itu values dari mama ya. Jadi kalau setiap kali saya ngomong, mah dia liburan di sini, dia uang sakunya segini, mama saya cuma ngomong, kamu masih harus bersyukur bahwa kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolah. Yang penting, kalau mama saya itu kan lulusan cuma SD, jadi yang diomongin itu diulang-ulang, tapi itu ternyata yang penting jadi orang jujur, yang penting mau kerja keras, yang penting mau belajar yang keras. Which is valid banget tuh dalam hidup ini. Iya, masuk SMA, ya SMA saya relatif rada badung banget, gitu ya. Waktu itu saya mikir bahwa SMA ini waktu terakhir saya untuk benar-benar menikmati hidup. Katanya SMA itu masa-masa yang paling bahagia. Jadi saya benar-benar nikmatin sampai rada kebablasan. Setiap tahun saya kena skor, berantem, macam-macam. Cuman positifnya saya masih tetap belajar dengan baik. Ya, terus dilanjutin di kuliah. Di kuliah saya perlu berterima kasih kepada tante saya waktu itu. Kita nggak punya biaya untuk kuliah saya, tapi tante saya waktu itu membantu kita untuk kuliah. Cuman saya cuma membiayain kamu sampai semester 3. Setelah itu kamu harus usaha sendiri. Jadi dan ini kuliahnya di Petra. Nah, kuliah mahal pula lagi. Kuliah mahal. Nah, masuk di Petra, pilih jurusan ekonomi. Saya juga nggak tergoyahkan. Waktu itu teman-teman ngomong, karena saya dari jurusan A1, dari jurusan IPA. Teman-teman saya ngomong, ngapain harus masuk ekonomi gitu kan. Cuman saya waktu itu udah ngerancang hidup. Saya udah ngerasa bahwa saya ini bukan orang teknik. Saya itu kekuatannya itu dealing dengan orang, jualan, berhubungan dengan orang. Karena itu saya pilihnya jurusannya manajemen. Jadi saya nggak memilih kampus lain, nggak memilih jurusan lain, saya cuma pilih jurusan manajemen. Dan hari pertama saya masuk kampus, saya bertekad bahwa saya mesti serius. Karena ini, waktu itu saya berpikir ini jalan saya untuk memiliki kehidupan lebih baik. Jadi di semester ketiga waktu itu saya udah mulai jadi sales alat produk-produk kesehatan. Kemudian nggak lama perusahaannya kena krisis, akhirnya harus tutup. Dikenalin sama tuh ya. Ya. Oke. Dikenalin sama multi level marketing. Waktu dikenalin multi level marketing, saya coba belajar, saya cari tahu kenapa kok orang mau join multi level marketing. Dan akhirnya saya memutuskan untuk join. Dari hari itu sampai lulus kuliah sebenarnya saya dibiayain oleh multi level marketing. Gitu. Di Astra, values itu jadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selalu dilihat apakah match value saya sebagai individu sama value saya dengan perusahaan itu match atau enggak. Kalau ini match, ya